Waalaikumsalam. Gimana Mbak Salma? Saya nggak sengaja lagi lari-larian sama Alia tadi. Ya. Arum lagi mau loncat, saya nggak sengaja senggol tadi. Arum bilang si kak gitu. Oh, bilang sih Kak. Iya. Oh iya, terima kasih ya. Coba nanti Mbak Erum Buwit panggil. Makasih Mbak Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini Mbak. Apakah Kunci yang memanggil saya? Iya, betul. Buwit manggil Mbak Erum. Mbak Erum tahu nggak kenapa Buwit manggil Mbak Erum? Tidak tahu Bu. Tadi kata sama saya dipanggil dia. Oh iya, jadi gini. Nah, tadi pas kelas jam olahraga ya, itu Mbak Salma dengar kalau Mbak Erum katanya ngomong jorok, ngomong sarap gitu. Betul apa enggak itu? Ya Bu. Waktu itu saya mau lompat. Sama singgah saya bukan jadi mau jatuh. Terus? Saya cengkel waktu itu. Terus tidak sebentar mengatai sama Bu. Oh iya, Wit tahu tidak ada murid yang sempurna. Erum sudah mengakui kesalahannya kalau tadi ngomong kotor itu sudah bagus sekali, ya? Maafkan saya ya Bu. Ya. Tapi Mbak Erum tahu kan kalau ngomong kotor, ngomong jelek itu tidak bagus? Erum sampai ngomong jorok oh iya, benar atau salah menurut Erum yang membuat kesepakatan kelas yang tidak ada di sana. Nah, kira-kira Erum melanggar kesepakatan kita yang mana? Ya, apakah Erum besok-besoknya lagi mau mengulangi lagi? Saja ya. Ya, ya sudah. Sekarang Sandra kalau minta maaf sama-sama. Oh ya, bagus sekali. Ya sudah, sana istirahat. Ya. Ini akan saya coba kemudian di kelas saya. Kalau masih semangatnya di mana? Ini semangat. Semangat. Oh iya, semangat. Saya tanyakan, saya ingin tahu semangatnya Pak Fauzi di mana, semangatnya Bu Jamila di mana, semangatnya Pak Rian ada di mana. Ya? Siap? Ya. Saya mau keliru panggil anak-anak ya. Bapak Ibu, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Kayaknya ikhlas masih belajar. Ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Iya, nah sekarang sudah terlihat pancaran senyuman yang positif. Ya, seperti kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif untuk memenuhi tugas kami di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita di sini berkumpul di tempat ini melaksanakan diseminasi dengan tujuan untuk berbagi praktik baik dalam aksi nyata modul 1.4. Nah, konsep inti dari budaya positif ini yang pertama, nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nanti dari ke-7 materi ini akan saya paparkan 3 materi. Kemudian ada yang keempat, keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya, keyakinan kesepakatan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi.
Nah, kita akan awali dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada nilai berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, di sini pembelajaran diferensiasi di sini ini adalah suatu pembelajaran di mana peserta didik itu dikelompokkan. Jadi ada pengelompokan dalam kelas yang sudah kita laksanakan di awal semester kemarin. Pengelompokan ini dari kata-kata berdiferensiasi itu bukan berarti kita membeda-bedakan murid, itu enggak. Tetap semua anak mendapatkan haknya yang sama di kelas. Guru juga memberikan porsi kepada anak-anaknya itu sama. Nah, berdiferensiasi di sini maksudnya di awal semester untuk SD kita, SD Widoya Bejo, sudah melaksanakan asesmen awal diagnosis ya, tes diagnosis awal itu ya, untuk mengetahui gaya belajar anak. Gaya belajar anak satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, kemarin untuk sekolah kita SD Widoya Bejo dari kelas 1 sampai 6 sudah melaksanakan itu. Nah, dari hasil tes asesmen awal itu kita gunakan untuk mengelompokkan gaya berdasarkan gaya belajar anak, kemudian kemampuan anak dalam menerima materi pelajaran, kemudian dalam anak pemahaman mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ditujukan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan pendidik yang kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Yang saya contohkan di kelas saya mengajar di kelas 5 dan tantangannya cukup besar yang saya hadapi setiap hari. Tapi saya yakin juga ini untuk Bapak Ibu kelas 1 sampai 6 sama aja, karena memang ini masih awal semester. Jadi setelah kita melaksanakan tes asesmen, kita kelompokkan belajar mereka sesuai dengan tingkatan kemampuan. Nah, kalau yang saya jumpai itu ketika contohnya hari ini ada saya materi pelajaran tentang bunyi, ya, bunyi tentang indera pendengaran, kemudian sifat bunyi. Nah, tadi ketika saya untuk lembar kerjanya sama, semua anak sama. Tapi karena di awal semester saya sudah melaksanakan asesmen, jadi untuk kelompok anak yang memiliki kemampuan, semuanya memiliki kemampuan, tapi ada kemampuan tingkatan kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk yang rendah, ketika dihadapkan dengan LK yang sama dengan anak-anak yang mempunyai kemampuan pemahaman materi yang tinggi, akan kesulitan. Jadi contohnya tadi ketika ada tugas untuk anak-anak yang kurang dalam kurang minatnya dalam menulis, membaca, memahami materi, tapi dia kinestetiknya bagus. Nah, saya beri LK untuk dia menggambarkan organ telinga, bagian-bagiannya. Dia sangat senang sekali. Nah, kemudian untuk anak-anak yang pemahamannya sudah tinggi, saya beri tugas juga yang sama, tapi dia dengan kemampuan juga ketika dia menjelaskan kepada guru dan juga kepada teman-temannya. Dan ini bagian dari telinga, ini fungsinya, proses peradaban bunyi. Untuk anak-anak yang kemampuannya memang tinggi memang bisa, tapi untuk anak yang kemampuannya rendah kita tidak bisa melaksanakan karena memang sudah kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, gambaran garis besarnya pembelajaran diferensiasi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak membeda-bedakan murid terlepas itu dari mungkin fisiknya, mungkin anaknya ini jarang mandi atau anaknya ini itu terlepas dari itu, tapi pembelajaran diferensiasi itu kita kelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya, gaya belajarnya, sehingga kebutuhan mereka itu untuk belajar semua dapat
pembentukan karakter anak. Ketika lingkungan belajar positif, anak juga memiliki disiplin positif, budaya positif di suatu sekolah berjalan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan nilai-nilai itu kemudian tidak hanya sebatas tertempel saja, tapi ketika nilai-nilai itu sudah ada tertanam ke dalam diri anak-anak, itu sudah otomatis ketika apa yang menjadi harapan kita nanti nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang menjadi harapan akan dapat tercapai, akan dapat tercapai. Nah, miskonsepsi makna kontrol, miskonsepsi kesalahpahaman, kesalah pengertian. Nah, ketika kita sebagai seorang yang dewasa di sini, kita memahami makna kontrol itu kadang berbeda. Mungkin tidak hanya Bapak Ibu, mungkin ini saya sendiri juga begitu. Nah, mari kita bersama-sama untuk kita memahami betul makna kontrol yang sebenarnya itu yang bagaimana. Karena guru beranggapan saya sebagai orang yang dewasa dibandingkan anak didik saya dapat mengontrol murid saya. Anggapannya seperti itu. Tetapi kadang kalau guru menganggap dirinya bisa mengontrol murid, akhirnya berpusatnya kepada murid. Akhirnya anak itu nantinya ketika mau bertindak sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, akhirnya menunggu instruksi dari guru. Kemandiriannya tidak ada. Kalau misalnya mau menyampaikan pendapat atau mungkin ketika sedang pembelajaran praktek atau apa, karena sudah terbiasa gurunya terlalu mengambil kontrol yang lebih, akhirnya anak-anak nggak bisa mandiri. Seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita tahu mungkin di waktu yang lalu saya juga pernah mendapatkan itu ketika ada anak-anak yang dapat mengerjakan tugas atau dapat dia mungkin ketika kehadiran itu kita mendapatkan reward ya, dapat reward atau dapat hadiah dari guru, itu kan menjadi penyemangat harapannya. Tapi ternyata penguatan positif pemberian hadiah itu juga kurang bagus karena akhirnya mereka berpikir juga apa yang dia lakukan yang sebatas dia karena ingin mendapatkan tadi penguatan positif misalnya akan mendapatkan hadiah. Jadi dia punya tidak itu muncul dari hati segala tindakan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu pikiran kita guru sebagai orang dewasa. Kita mengkritik murid kita membuat murid kita merasa bersalah, itu sudah biar karakternya itu kuat. Tapi ternyata itu tidak benar. Contohnya misalnya begini, ada orang yang nakal sekali. Oh nggak apa-apa kamu nakal terus, diberitahu Bu Widya nggak bisa. Nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, tapi paling nanti Bu Widya aja yang dimarahi Bu Kepala Sekolah. Nggak apa-apa, kamu kan nggak tahu kalau Bu Widya dimarahi, dikurangi nilainya. Nah seperti itu akhirnya kan anaknya diam. Terus dia akan merasa bersalah. Pikiran kita, dengan seperti itu karakter anak akan terbentuk, dia tidak akan seperti itu. Padahal itu juga tidak benar, membuat anak merasa bersalah. Yang keempat, kita merasa sudah dewasa. Kita seorang guru yang dihadapi kita peserta didik dengan usia yang anak-anak, kita merasa memiliki hak penuh untuk memaksa. Kamu kudu ini. Kadang karena kita disadari akhirnya anak-anak itu menjadi dia tidak bisa berkembang karena ya ketika dia mau mencoba mengembangkan apa yang ada di dirinya, dia sudah ini karena di sekolahan pak guru sering memaksa. Kamu harus begini tanpa mendengarkan mungkin apa yang dia sampaikan begitu. Nah, dengan kita mempelajari ini semoga kita ke depan lebih baik. Nah, disiplin positif ini apabila terlaksana dengan baik akan menimbulkan sebuah budaya positif di suatu sekolah, lingkungan kelas. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak
dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dengan disiplin positif tadi, ini pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Jadi anak ketika dia melaksanakan suatu aturan di sekolah, kebiasaan yang baik di sekolah itu sudah timbul dari dalam diri anak sendiri. Tidak karena nanti dimarahi Bu Widya, nanti dihukum Bu Nova, nanti diberi sanksi oleh Pak Rian, bukan itu. Tapi ketika itu tadi sudah berjalan dengan baik, pendekatan yang untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kalau kamu masuk setiap hari 6:30 kamu akan mendapatkan 1 pak buku. Nah itu kan berarti dia melaksanakannya tidak dari dalam diri, tapi karena dia mempunyai motivasi. Nah seperti itu efeknya itu sementara. Padahal untuk di kurikulum merdeka ini harapannya ketika anak nanti sudah memiliki disiplin positif dalam diri, ketika dia nanti sudah tidak di SD ini, dia ada di lingkungan baru di SMP, di SMA, itu masih melekat gitu Bapak Ibu. Jadi dia menerapkan disiplin itu sudah dari dalam diri. Enggak, aku harus lewat ini, kok gak cukup Pak Fauzi disuruh lari lapangan 10 hari. Aku mau seperti ini biar sama Bu Ani dihadiahi mungkin tas baru. Nah seperti itu anak istilahnya hanya di permukaan yang nggak benar-benar melekat dalam diri anak tersebut. Nah kemudian nilai-nilai kebajikan universal tadi ini disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah ini juga tadi untuk mengacu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, berpikir positif, ya, benar, kritis dan kreatif. Nah berikutnya. Nah nilai-nilai kebajikan universal ini akan dapat kita lihat dari sikap murid ketika dia sudah bertanam toleransi. Bagus sekali di sekolahan ini Bu Kepala, saya melihat karena di beberapa sekolah yang lain juga masih ditemukan untuk rasa hormatnya juga kepada guru, integritas, mandiri, menghargai, kemudian punya antusias dan punya empati, bela rasa terhadap sesama, keingintahuan, kreativitas, percaya diri dan komitmen. Harapannya anak didik kita melekat nilai-nilai ini. Nah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita harapkan itu anak-anak memiliki sikap cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, mempunyai nilai mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak. Yang akhir-akhir ini sangat perlu menjadi perhatian keras terhadap dari Bapak Ibu guru, karena anak-anak untuk menanamkan nilai kejujuran, kemudian anak-anak dapat berkata bijak. Kemudian yang keempat, hormat, santun dan menjadi pendengar yang baik. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan kerjasama. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah. Yang ketujuh, pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati, toleran, cinta, damai dan bersatu. Nah, kebersihan, kerapian, kesehatan dan keamanan. Kalau ini semua dimiliki oleh semua anak-anak di Indonesia ini, di dunia ini, pasti akan indah sekali. Terutama mungkin di SD kita tercinta ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nilai kecerdasan moral yang esensi dari sekian tadi itu adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, proyek nilai-nilai kebajikannya ada banyak sekali di sini Bapak Ibu. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, pengertian, keteguhan hati, rendah hati, gotong royong. Nah, harapan
ini sebagai bekal dalam hidup kita, karena kita juga memiliki waktu yang terbatas dalam mendampingi mereka, dalam penanaman karakter mereka. Keluarga juga memiliki andil, tapi juga dengan segala keterbatasannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini membekali murid kita untuk dia memiliki keterampilan hidup. Yang pertama, menjadi orang yang dapat dipercaya, terus hatinya, pendengar yang aktif, tidak mudah merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Jadi ketika anak didik kita suatu saat nanti menjadi pejabat atau menjadi orang penting, satu, dia menjadi orang yang dapat dipercaya, lurus hatinya, kemudian tidak mudah merendahkan orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini menjadi petunjuk mereka seumur hidup. Petunjuk hidup menjadi peduli kepada sesama, punya penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Sungguh mulia sekali kalau benar-benar ini dapat kita wujudkan dan harus kita wujudkan tugas kita sebagai pendidik. Nah, tadi di depan sudah saya juga singgung ketika siswa tadi berperilaku ternyata memberikan hadiah atau hukuman itu tidak baik. Nah, di sini kita akan mempelajari motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 motivasinya. Ada motivasi yang terendah, sedang, dan tinggi atau yang baik. Nah, motivasi dari tindakan manusia yang paling rendah itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melaksanakan hal itu agar ada di titik nyaman, aman, dan tidak dihukum. Contohnya, pertanyaannya, kalau saya melakukan ini, nanti yang saya akan dihukum apa ya? Jadi tindakannya itu dilakukan karena dia punya motivasi itu. Dia kepengen di titik aman, dia ada pengen di titik menghindari hukuman. Begitu. Itu motivasi tindakan manusia yang paling rendah. Kemudian untuk setingkat di atasnya itu adalah tindakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Punya maksud begitu. Aku akan melakukan ini agar aku mendapatkan hadiah dari bu guru. Aku melakukan ini agar dipuji bu guru. Nah, begitu. Jadi kemudian untuk motivasi yang paling tinggi, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi diri sendiri. Aku kepengen seperti apa, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai dan mereka yakini. Tadi nilai-nilainya banyak sekali di depan yang sudah saya sampaikan. Nah, harapannya tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi harapannya peserta didik tadi segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mereka percayai tadi dari berbagai macam nilai yang sudah saya sampaikan. Demikian untuk yang terakhir ini tadi motivasi tindakan manusia kan ada 3 lagi. Nah, setiap tindakan pasti ada konsekuensi, ada hukuman, dan ada restitusi. Nah, kita akan satu persatu. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, tadi yang guru, berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang hukumannya begini: kalau tidak mengerjakan PR, lari lapangan 3 kali. Itu disebut hukuman. Tetapi kalau kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu mengerjakan PR di luar kelas, itu berbeda. Kalau
hukuman tadi, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan karena tidak dilibatkan satu arah kan terserah guru gitu ya. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ada kesepakatan kelas itu. Ketika tidak mengerjakan PR, apa? Sudah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tetap tidak nyaman. Murid sudah mengetahui bedanya. Kalau hukuman tadi kan dia tidak tahu karena berpusat satu arah, yang tahu hukumannya kan hanya gurunya. Tetapi kalau konsekuensi karena sudah disepakati bersama, sudah terencana, murid akan tahu ketika tidak mengerjakan PR, mengerjakan di perpustakaan. Ketika mungkin tidak piket, harus piket selama 2 hari seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini restitusi, adanya kolaborasi untuk mencari solusi atau masalah. Murid akan memperbaiki kesalahan, murid menerapkan keyakinan yang telah diyakini. Oh ya. Kalau yang sudah saya terapkan untuk restitusi kemarin dengan anak-anak itu ada 3 ya, untuk menstabilkan identitas itu juga nanti akan saya sampaikan implementasinya di kelas yang sudah kami terapkan untuk restitusi. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada penjelasan yang perlu ditanyakan nanti akan ada sesinya. Demikian Ibu Pembawa acara. Ya, terima kasih Bu Lydia, sangat menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan mengenai disiplin positif. Dan untuk selanjutnya mohon dipersilakan kepada Ibu Nova Bernaliza untuk melanjutkan materi yang keempat. Ini akan saya cobakan seperti yang di kelas saya. Kalau masih semangatnya di mana? Ini semangat, mana semangat? Oh iya, semangat saya tanyakan, saya ingin tahu semangatnya Pak Fauzi di mana, semangatnya Bu Chandra di mana, semangatnya Pak Rian ada di mana, ya? Siap? Ya. Saya mau keliru panggil anak-anak ya. Bapak Ibu, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Kayak nggak ikhlas masih ada. Ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Iya, nah sekarang sudah terlihat pancaran senyuman yang positif. Ya, seperti kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif untuk memenuhi tugas kami di modul 1.4. Nah, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita di sini berkumpul di tempat ini melaksanakan diseminasi dengan tujuan untuk berbagi praktik baik dalam aksi nyata modul 1.4. Nah, konsep inti dari budaya positif ini yang pertama, nanti kita akan belajar bersama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Nanti dari ke-7 materi ini akan saya paparkan 3 materi. Kemudian materi yang keempat, keyakinan kelas, kesepakatan kelas ya, keyakinan kesepakatan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, kita akan awali dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada nilai berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri,
menjadikan murid itu enggak. Tetap semua anak mendapatkan haknya yang sama di kelas. Guru juga memberikan porsi kepada anak-anaknya itu sama. Nah, berdiferensiasi di sini maksudnya di awal semester untuk SD kita, SD Widonya Bejo sudah melaksanakan asesmen awal diagnosis ya, tes diagnosis awal itu ya, untuk mengetahui gaya belajar anak. Gaya belajar anak satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, kemarin untuk sekolah kita SD Widonya Bejo dari kelas 1 sampai 6 sudah melaksanakan itu. Nah, dari hasil tes asesmen awal itu kita gunakan untuk mengelompokkan gaya berdasarkan gaya belajar anak, kemudian kemampuan anak dalam menerima materi pelajaran, kemudian dalam anak pemahaman mereka. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini ditujukan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan pendidik yang kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Yang saya contohkan di kelas saya mengajar di kelas 5 dan tantangannya cukup besar yang saya hadapi setiap hari. Tapi saya yakin juga ini untuk Bapak Ibu kelas 1 sampai 6 sama aja gitu. Karena memang ini masih awal semester, jadi setelah kita melaksanakan tes asesmen, kita kelompokkan belajar mereka sesuai dengan tingkatan kemampuan. Nah, kalau yang saya jumpai itu ketika contohnya hari ini ada saya materi pelajaran tentang bunyi, ya bunyi tentang pendengaran, kemudian sifat bunyi. Nah, tadi ketika saya untuk lembar kerjanya sama, semua anak sama. Tapi karena di awal semester saya sudah melaksanakan asesmen, jadi untuk kelompok anak yang memiliki kemampuan, semuanya memiliki kemampuan, tapi ada kemampuan tingkatan kemampuan yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk yang rendah, ketika dihadapkan dengan LK yang sama dengan anak-anak yang mempunyai kemampuan pemahaman materi yang tinggi, akan kesulitan. Jadi contohnya tadi ketika ada tugas untuk anak-anak yang kurang dalam kurang minatnya dalam menulis, membaca, memahami materi, tapi dia di kinesetiknya bagus. Nah, saya beri LK untuk dia menggambarkan organ telinga, bagian-bagiannya. Dia sangat senang sekali. Nah, kemudian untuk anak-anak yang pemahamannya sudah tinggi, saya beri tugas juga yang sama, tapi dia dengan kemampuan juga ketika dia menjelaskan kepada guru dan juga kepada teman-temannya, dan ini bagian dari telinga, ini fungsinya, proses perabatan bunyi. Untuk anak-anak yang kemampuannya memang tinggi memang bisa, tapi untuk anak yang kemampuannya rendah kita tidak bisa melaksanakan karena memang sudah kemampuannya sendiri-sendiri. Nah, gambaran garis besarnya pembelajaran diferensiasi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak membeda-bedakan murid terlepas itu dari mungkin fisiknya, mungkin anaknya ini jarang mandi atau anaknya ini itu terlepas dari itu, tapi pembelajaran diferensiasi itu kita kelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya, gaya belajarnya, sehingga kebutuhan mereka itu untuk belajar semua dapat guru terpenuhi. Dan sebenarnya dengan kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini juga memudahkan guru untuk mengetahui sejauh mana anak itu memahami materi yang telah disampaikan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini bertujuan untuk pembentukan karakter anak. Ketika lingkungan belajar positif, anak juga memiliki disiplin positif, budaya positif di suatu sekolah berjalan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan nilai-nilai itu kemudian tidak hanya sebatas tertempel saja, tapi ketika nilai-nilai itu sudah ada tertanam ke dalam diri anak-anak, itu sudah otomatis ketika apa yang menjadi harapan kita nanti, nilai-nilai kebajikan universal apa saja yang menjadi harapan akan dapat tercapai, akan dapat tercapai. Nah, miskonsepsi makna kontrol, miskonsepsi kesalahpahaman, kesalah pengertian. Nah, ketika kita sebagai seorang yang dewasa di sini, kita
instruksi dari guru, kemandiriannya tidak ada. Kalau misalnya mau menyampaikan pendapat atau mungkin ketika sedang pembelajaran praktek atau apa, karena sudah terbiasa gurunya terlalu mengambil kontrol yang lebih, akhirnya anak-anak nggak bisa mandiri. Seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita tahu mungkin di waktu yang lalu saya juga pernah mendapatkan itu ketika ada anak-anak yang dapat mengerjakan tugas atau dapat dia mungkin ketika kehadiran itu kita mendapatkan reward ya, dapat reward atau dapat hadiah dari guru, itu kan menjadi penyemangat harapannya. Tapi ternyata penguatan positif pemberian hadiah itu juga kurang bagus karena akhirnya mereka berpikir juga apa yang dia lakukan ya sebatas dia karena ini mendapatkan tadi penguatan positif misalnya akan mendapatkan hadiah, jadi dia punya tidak itu muncul dari hati segala tindakan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu pikiran kita guru sebagai orang dewasa. Kita mengkritik murid kita membuat murid kita merasa bersalah, itu sudah biar karakternya itu kuat. Tapi ternyata itu tidak benar. Contohnya misalnya begini, ada orang yang nakal sekali. Oh nggak apa-apa nak, nggak apa-apa kamu nakal terus, diberitahu Bu Widya nggak bisa, nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, tapi paling nanti Bu Widya aja yang dimarahi Bu Kepala Sekolah. Nggak apa-apa, kamu kan nggak tahu kalau Widya dimarahi, dikurangi nilainya. Nah seperti itu akhirnya kan anaknya diam, terus dia kan merasa bersalah. Pikiran kita, dengan seperti itu karakter anak akan terbentuk, dia tidak akan seperti itu. Padahal itu juga tidak benar, membuat anak merasa bersalah. Yang keempat, kita merasa sudah dewasa, kita seorang guru yang dihadapi kita peserta didik dengan usia yang anak-anak, kita merasa memiliki hak penuh untuk memaksa. Kamu kudu ini. Kadang karena kita disadari akhirnya anak-anak itu menjadi dia tidak bisa berkembang karena ya ketika dia mau mencoba mengembangkan apa yang ada di dirinya, dia sudah ini karena di sekolahan pak guru sering memaksa, kamu harus begini tanpa mendengarkan mungkin apa yang dia sampaikan begitu. Nah, dengan kita mempelajari ini semoga kita ke depan lebih baik. Nah, disiplin positif ini apabila terlaksana dengan baik akan menimbulkan sebuah budaya positif di suatu sekolah, lingkungan kelas. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Diharapkan siswa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, dengan disiplin positif tadi, ini pendekatan yang menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Jadi anak ketika dia melaksanakan suatu aturan di sekolah, kebiasaan yang baik di sekolah itu sudah timbul dari dalam diri anak sendiri. Tidak karena nanti dimarahi Bu Widya, nanti dihukum Bu Nova, nanti diberi sanksi oleh Pak Rian. Bukan itu, tapi ketika itu tadi sudah berjalan dengan baik, pendekatan yang untuk menerapkan disiplin diri dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kalau kamu masuk setiap hari 6:30 kamu akan mendapatkan 1 pak buku. Nah itu kan berarti dia melaksanakannya tidak dari dalam diri, tapi karena dia mempunyai motivasi. Nah seperti itu efeknya itu sementara. Padahal untuk di kurikulum merdeka ini harapannya ketika anak nanti sudah memiliki disiplin positif dalam diri, ketika dia nanti sudah tidak di SD ini, dia ada di lingkungan baru di SMP, di SMA, itu masih melekat gitu Bapak Ibu. Jadi dia menerapkan disiplin itu sudah
Nilai-nilai kebajikan universal ini akan dapat kita lihat dari sikap murid ketika dia sudah bertanam toleransi. Bagus sekali di sekolahan ini Bu Kepala, saya melihat karena di beberapa sekolah yang lain juga masih ditemukan untuk rasa hormatnya juga kepada guru, integritas, mandiri, menghargai, kemudian punya antusias dan punya empati, bela rasa terhadap sesama, keingintahuan, kreativitas, percaya diri dan komitmen. Harapannya anak-anak didik kita melengkapi nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita harapkan itu anak-anak memiliki sikap cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, mandiri, mempunyai nilai mandiri, disiplin dan tanggung jawab, jujur, amanah dan berkata bijak. Yang akhir-akhir ini sangat perlu menjadi perhatian keras terhadap dari Bapak Ibu guru karena anak-anak untuk menanamkan nilai kejujuran, kemudian anak-anak dapat berkata bijak, kemudian yang keempat hormat, santun dan menjadi pendengar yang baik. Yang kelima dermawan, suka menolong dan kerja sama. Yang keenam percaya diri, kreatif dan pantang menyerah. Yang ketujuh pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati, toleran, cinta, damai dan bersatu. Nah, kebersihan, kerapian, kesehatan dan keamanan. Kalau ini semua dimiliki oleh semua anak-anak di Indonesia ini, di dunia ini, pasti akan indah sekali. Terutama di SD kita tercinta ini. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nilai kecerdasan moral yang esensi dari segi yang tadi itu adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, proyek nilai-nilai kebajikannya ada banyak sekali di sini Bapak Ibu. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, pengertian, keteguhan hati, rendah hati, gotong royong. Nah, harapannya kita dapat mewujudkan ini semua, ada benar-benar bertanam pada anak didik kita semua dan juga kita sebagai pendidik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebagai bekal untuk anak didik kita, karena kita juga memiliki waktu yang terbatas dalam mendampingi mereka dalam penanaman karakter mereka. Keluarga juga memiliki andil, tapi juga dengan segala keterbatasannya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini membekali murid kita untuk dia memiliki keterampilan hidup. Yang pertama menjadi orang yang dapat dipercaya, terus hatinya, pendengar yang aktif, tidak mudah merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Jadi ketika anak didik kita suatu saat nanti menjadi pejabat atau menjadi orang penting, satu, dia menjadi orang yang dapat dipercaya, lurus hatinya, kemudian tidak mudah merendahkan orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini menjadi petunjuk mereka seumur hidup. Petunjuk hidup menjadi peduli kepada sesama, punya penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Sungguh mulia sekali kalau benar-benar ini dapat kita wujudkan dan harus kita wujudkan tugas kita sebagai pendidik. Nah, tadi di depan sudah saya juga singgung ketika siswa tadi berperilaku ternyata memberikan hadiah atau hukuman itu tidak baik. Nah, di sini kita akan mempelajari motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 motivasinya. Ada motivasi yang terendah, sedang dan tinggi atau yang baik. Nah, motivasi dari tindakan manusia yang paling rendah itu adalah
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melaksanakan hal itu agar ada di titik nyaman, aman, dan tidak dihukum. Contohnya, pertanyaannya, kalau saya melakukan ini, nanti yang saya akan dihukum apa ya? Jadi tindakannya itu dilakukan karena dia punya motivasi itu. Dia kepengen di titik aman, dia ada pengen di titik menghindari hukuman. Begitu. Itu motivasi tindakan manusia yang paling utama. Kemudian untuk setingkat di atasnya itu adalah tindakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Punya maksud begitu. Aku akan melakukan ini agar aku mendapatkan hadiah dari bu guru. Aku melakukan ini agar dipuji bu guru. Nah, begitu. Jadi kemudian untuk motivasi yang paling tinggi, motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menjadi diri sendiri. Aku kepengen seperti apa, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai dan mereka yakini. Tadi nilai-nilainya banyak sekali di depan yang sudah saya sampaikan. Nah, harapannya tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi harapannya peserta didik tadi segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan nilai-nilai yang sudah mereka percayai tadi dari berbagai macam nilai yang sudah saya sampaikan. Demikian untuk yang terakhir ini tadi motivasi tindakan manusia kan ada 3 lagi. Nah, setiap tindakan pasti ada konsekuensi, ada hukuman, dan ada restitusi. Nah, kita akan satu persatu. Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, nanti yang guru, berupa hukuman fisik atau psikis. Kadang hukumannya begini: kalau tidak mengerjakan PR, lari lapangan 3 kali. Itu disebut hukuman. Tetapi kalau kamu tidak mengerjakan PR, sekarang kamu mengerjakan PR di luar kelas, itu berbeda. Kalau hukuman tadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dan karena tidak dilibatkan satu arah kan terserah guru gitu ya. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ada kesepakatan kelas itu. Ketika tidak mengerjakan PR, sudah menjadi kesepakatan kelas. Kemudian murid tetap dibuat tetap tidak nyaman. Murid sudah mengetahui bedanya. Kalau hukuman tadi kan dia tidak tahu karena berpusat satu arah, yang tahu hukumannya kan hanya gurunya. Tetapi kalau konsekuensi karena sudah disepakati bersama, sudah terencana, murid akan tahu ketika tidak mengerjakan PR, mengerjakan di perpustakaan. Ketika mungkin tidak piket, harus piket selama 2 hari, seperti itu. Nah, kalau yang ketiga ini restitusi, adanya kolaborasi untuk mencari solusi atau masalah. Murid akan memperbaiki kesalahan, murid menerapkan keyakinan yang telah diyakini. Oh ya. Kalau yang sudah saya terapkan untuk restitusi kemarin dengan anak-anak itu ada 3 nih ya, untuk menstabilkan identitas itu juga nanti akan saya sampaikan implementasinya di kelas yang sudah kami terapkan untuk restitusi. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada penjelasan yang perlu ditanyakan nanti akan ada sesinya. Demikian Ibu Pembawa acara. Terima kasih Bu Lydia, sangat menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan mengenai disiplin positif. Dan untuk selanjutnya, mohon dipersilakan kepada Ibu